Cara mudah untuk membuat tombol tambah dan tombol hapus pada form input data pegawai sebuah perusahaan. Misalnya kita menggunakan tombol tambah, tentunya kita akan input dulu formnya, misalnya ID pegawai, itu ID script 111, namanya Bejo, jabatannya supervisor, kemudian gajinya misalnya 5 juta, seperti ini. Kemudian kita klik tombol tambah agar masuk di database, ya kan? Kemudian yang kedua, misalnya ID 222, namanya Maryam, kemudian jabatannya adalah mandor, terus kemudian gajinya 4,5 juta ya, 4.500.000. Kemudian kita klik tambah, maka data akan masuk ke database ya. Kemudian untuk menghapus data ini, teman-teman bisa klik tombol hapus. Kita klik tombol hapus, maka datanya akan terhapus. Nah, bagaimana cara buat tombol tambah dan tombol hapus di dalam form input data di Microsoft Excel tanpa coding, tanpa VBA? Cara buatnya sangat mudah. Saksikan video selanjutnya sampai habis. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Dan kita nanti akan membuat sebuah form input data. Form input data pegawai sebuah perusahaan gitu ya. Jadi nanti kita buat form ini tidak menggunakan VBA ya, atau coding. Jadi kita menggunakan record makro saja. Jadi cuman record saja kita bisa membuat sebuah form input data. Jadi record makro itu nanti kita gunakan untuk dua tombol. Jadi tombol tambah dan tombol kurang atau tombol hapus gitu. Oke, kita langsung saja teman-teman. Mungkin yang pertama kita buat bentuknya ya, atau formatnya. Nah, di sini mungkin kalau dia sebuah karyawan dimulai dari ID pegawai gitu ya, ID peg gitu aja, ID pegawai, kemudian mesti nama ya. Mungkin jabatan bisa jabatan, kemudian yang terakhir bisa gaji ya, mungkin gaji gitu aja. Nah, kalau sudah, berarti kita di sini buat sebuah tabelnya ya, tabel database-nya untuk menyimpan nama-nama yang sudah kita inputkan di format ini gitu. Berarti database-nya head kolomnya mesti sama, ada ID pegawai, kemudian ada nama, ada jabatan, kemudian ada gaji ya di sini. Nah, kalau sudah ini teman-teman silahkan dimodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan. Tidak dimodifikasi pun tidak apa-apa, hanya untuk mempercantik saja. Nah, misalnya ini kita kasih warna head kolomnya ini ya, kita kasih warna agak gelap seperti ini ya misalnya. Terus kemudian kita kasih garis, kita tebalkan garis bawahnya, bisa menggunakan ini seperti ini. Ini kita tengahkan ya, boleh ya, kita tengahkan, terus kemudian kita bold, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita sekarang buat tombolnya ya. Kita buat tombol tambah dan tombol kurang atau tombol hapus gitu. Kalau ini tadi sesuai kebutuhan teman-teman ya, hanya untuk percantik saja, didesain lah bahasanya gitu. Oke, kita buat tombolnya di sini ya mungkin ya. Jadi kita menggunakan insert pakai data shape aja. Insert data shape, kita pilih yang ini mungkin ya tombolnya. Nah, kita buat di sini teman-teman tombolnya. Oke, di sini kita bisa desain mungkin ini ya, kita menggunakan ini. Kalau untuk warnanya teman-teman bisa milih ya, kita kasih warna apa gitu. Misalnya kita kasih warna tambah itu hijau ya. Klik kanan, edit text, kita tulis tambah
tambah seperti ini. Nah, kemudian tinggal ditengahin, dirapiin ya. Di home, kemudian kita tengahin di sini, dirapiin. Sehingganya dia di tengah. Kalau kurang besar boleh dibesarkan, atau tombolnya kebesaran kita kecilkan seperti ini. Biar kelihatan manis ya, kita kecilkan. Oke, kemudian yang kedua kita menggunakan tombol hapus ya atau kurang. Ini kita copy saja, klik kanan copy. Kemudian kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Jadi ini adalah tombol ini tombol, oh salah ngepaste-nya tadi ya. Sebentar teman-teman. Ini tadi kita copy ya. Kemudian pastenya itu menggunakan paste ini, paste A ini, biar bisa kita edit. Jadi ini kita buat hapus ya. Nah, kita copy paste saja ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup tombolnya, ini bisa dirubah ya teman-teman. Misalnya kita kasih warna, kita klik 2 kali untuk desain ya. Bisa klik kanan juga sebenarnya. Di sini fillnya kita rubah menjadi misalnya merah. Ya, misalnya merah. Kemudian tulisannya juga bisa kita buat warnanya misalnya putih ya. Kita buat putih. Ini juga tulisannya kita buat putih misalnya teman-teman. Oke, kita bold. Ini juga kita bold ya. Kita bold. Oke. Nah, kalau sudah dirasa cukup, sekarang kita tinggal buat record makronya ya. Nah, sebelum kita buat record makro, tentunya ini kita isi dulu formnya. Misalnya ID pegawai, kita buat aja ID strip 111. Namanya misalnya namanya Jody ya. Kemudian jabatannya misalnya dia supervisor, gajinya misalnya 5 juta. Oke. Nah, ini biar tidak, ini di formatnya juga bisa kita buat ini ya, untuk pemisahnya agar tidak bingung. 5 juta kan nolnya 6 ya. Kalau ada pemisah gini kan enak tuh, 5 juta gitu ya, daripada tadi tidak ada pemisahnya. Nah, oke, kalau sudah, kita buat di sini data koreksi ya. Jadi data koreksi ini sebelum dimasukkan ke database, dia nanti akan muncul di sini dulu teman-teman, di atas kolom ini. Ini data koreksi saja gitu. Tidak buat pun sebenarnya tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan membuat data koreksinya. Jadi data koreksi ini, data ini sebelum masuk ke database, sebelum kita klik tambah simpan, dia akan di sini. Oke. Buat data koreksinya sama dengan ya. If buka kurung, kita klik dimulai dari ID pegawai, kemudian tekan F4 untuk absolute, sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, kemudian koma, kita klik lagi ID pegawainya, tekan F4, tutup kurung, enter. Nah, sehingganya di saat kita melakukan input data, di sini otomatis nanti akan muncul datanya. Nah, ini sebagai data koreksi saja. Nah, begitu juga yang sel kedua, yaitu sel nama. Berarti seperti tadi teman-teman, sama seperti tadi, sama dengan ya, if buka kurung, kita klik di nama, tekan F4 agar absolute, sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik lagi 2 kali, koma, kita tekan lagi nama, kemudian F4, tutup kurung, enter. Begitu juga yang jabatan, sama dengan if buka kurung, klik di sel jabatan, kemudian F4, sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, tekan jabatannya, F4, tutup kurung, enter. Gaji juga sama dengan if buka kurung, kita klik di sel gaji, tekan F4 agar absolute, sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, kita klik sel gaji, F4, tutup kurung, enter. Nah, ini hanya koreksi saja agar setiap apa yang kita inputkan itu dia tampil dulu di sini sebelum dia masuk di sini. Oke teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kan sudah jadi nih. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal buat record makronya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke menu developer.
ya. Bagi teman-teman yang Excelnya belum muncul nih menu developer, ya, teman-teman bisa lihat tutorialnya cara memunculkan menu developer di Microsoft Excel. Lihat saja di deskripsi video ini ya. Jadi di deskripsi video ini sudah kita siapkan tutorial untuk memunculkan menu developer. Tapi yang sudah muncul menu developernya, nah teman-teman langsung saja menuju ke menu developer. Kemudian di sini ada yang namanya record makro. Ya, kita pilih record makro seperti ini. Ya, di sini ada record makro. Kemudian di sini kita kasih nama sesuai kebutuhan. Kita buat tombol tambah dulu, berarti di sini kasih nama tambah. Ya, tambah strip oke. Nah, jadi di sini tidak boleh ada spasi, teman-teman. Ya, kalau misalnya ada dua kata itu dipisahkan dengan underscore seperti ini ya. Pisahkan underscore. Oke, kalau sudah kita oke. Kalau sudah kita oke seperti ini. Kemudian yang pertama kita blok dulu data koreksi, ya kan? Terus kemudian kursor letakkan di sini di bawah ID pegawai, ya kan? Kemudian setelah itu teman-teman di keyboard tekan ALT-HIR ya. ALT-HIR. Nah, sehingganya dia seolah-olah nambah satu baris di bawah head column ini ya. Kalau sudah tekan ALT-HIR, teman-teman blok semua ini ya. Blok semua 4 sel ini. Kalau sudah diblok semua seperti ini, teman-teman tekan lagi di keyboard ALT-HHN ya. ALT-HHN. Nah, sehingganya dia warnanya hilang menjadi putih kembali. Terus kemudian teman-teman ke atas lagi, blok data koreksi. Kita klik kanan, kita copy. Ya kan? Kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, di bawah ID pegawai. Kita paste di sini. P123 seperti ini. Oke. Sudah, kalau sudah ke copy ini, nah teman-teman sekarang selanjutnya tinggal hapus semua data input ini. Ya. Kita blok, kita hapus data inputnya. Kemudian kita letakkan atau aktifkan sel di ID pegawai di sini. Ya. Nah, kalau sudah, teman-teman masuk di menu developer lagi. Kemudian recordnya di stop ya, recordnya udah di stop. Kemudian tinggal diaktifkan di tombol tambah ini ya. Cara mengaktifkannya, kita klik kanan di tombol tambah, kemudian pilih Assign Metro ya, tulisannya ASSIGN Metro, makro maksudnya, ASSIGN ya, Assign Makro. Kita klik, kemudian kita pilih yang tadi kita buat ya, tambah. Oke, kemudian teman-teman saya atasin, kemudian kita klik OK seperti ini. Nah kalau sudah, teman-teman, ini bisa kita buat lagi ya. Ini tombolnya sudah jadi, kita praktekkan. Kita praktekkan misalnya yang kedua itu ID ya, ID strip 222, misalnya namanya adalah Bejo. Kemudian jabatannya misalnya dia sama supervisor gitu ya. Yang ketiga gajinya misalnya dia 5 juta juga sama. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik tambah coba. Nah, maka dia otomatis akan nambah di sini Bejo. Misalnya yang ketiga ID 333, kemudian namanya misalnya Mariam, kemudian jabatannya misalnya mandor, kemudian gajinya misalnya 4.500.000 seperti ini. Kalau selesai, teman-teman klik tambah, maka Mariam akan otomatis dia masuk ke database. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat makro hapusnya ya. Ini kan makro tambah sudah jadi.
Nah, kita tinggal buat makro hapusnya ya, record makro hapusnya. Caranya gimana? Nah, caranya teman-teman masuk di menu developer ya. Terus kemudian teman-teman pilih record makro lagi. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini, record makro. Nah, makro name-nya ini kita kasih nama seperti tadi ya, sesuai kebutuhan. Misalnya di sini hapus underscore oke. Nah, ini sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah, kalau di sini saya memilih nama hapus oke. Kalau sudah ya, teman-teman kita oke. Kalau sudah kita oke ya. Terus kemudian letakkan kursor di bawah ID pegawai ya. Kita aktifkan di sini. Ya kan? Terus kemudian setelah diletakkan di sini di sel ID pegawai, di keyboard teman-teman tekan Alt HDR ya. Alt HDR. Nah, sehingganya dia akan menghapus. Kemudian letakkan kursor di data input sini ya. Kalau sudah letakkan di sini, kita tinggal meng-off-kan daripada record makro tadi. Masuk developer, kemudian record makronya kita klik stop. Nah, setelah kita stop, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita eksekusikan di tombol hapus ini ya, dengan cara klik kanan, kemudian pilih ini, pilih assign makro. Kita klik assign makro. Kita tadi pilih yang hapus ya, yang kita buat tadi adalah hapus. Hapus oke, kemudian kita oke. Sekarang kita tinggal praktekkan. Kita praktekkan untuk fungsi tambah dulu. Tombol tambah ya, seperti tadi ID strip 333 Maryam ya. Jabatannya adalah mandor tadi. Gajinya 4.500.000. Kemudian kita klik tambah. Maka Maryam akan nambah di database. Kemudian selanjutnya misalnya ID strip 444. Kemudian namanya misalnya Dimas. Jabatannya misalnya admin ya, ADM. Kemudian gajinya misalnya 4 juta. Seperti ini, kemudian kita tambah. Nah, ternyata ada kesalahan nih. Ternyata Dimas jabatannya bukan ADM. Nah, berarti kita hapus. Seperti ini. Sehingganya Dimas hapus. Maryam juga salah. Tinggal klik tombol hapus. Jadi juga dia akan terhapus Maryam. Gitu. Jadi ini untuk menghapus tuh sampai habis. Kemudian kalau nambah, tinggal kita klik formatnya seperti ini, nama bejo ya, SPV gaji 5 juta. Untuk nambahnya tinggal seperti ini, klik tombol tambah. Itu untuk menghapusnya ini, klik tombol hapus. Sehingganya tambah hapus sudah berfungsi dengan baik. Gitu. Nah, demikianlah teman-teman cara mudah ya untuk membuat sebuah form ya, maksudnya form input data pegawai pada sebuah PT atau perusahaan. Jadi di sini ada tombol tambah dan tombol hapus untuk sebagai tombol eksekusi di dalam form ini gitu ya. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update-update dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.